Halo, saya Kasmana Siro dari Teknik Sipil 1 dari A1 dengan NPM 281110024. Yang pertama kita membahas fisika tentang besaran dan satuan. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur atau dinyatakan dengan angka atau kuantitatif, contohnya panjang, masa, waktu, suhu, dan lain-lain. Sedangkan satuan adalah ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan, contohnya meter, kilometer itu satuan panjang, detik, menit, jam itu satuan waktu, gram, kilogram itu satuan massa. Kemudian ada besaran turunan dan dimensi. Yang pertama itu luas, itu rumusnya panjang kali lebar, dimensinya L kuadrat. Sedangkan volume rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi, dimensinya L pangkat 3 atau L kubik. Kemudian jenis massa, massa per volume, dan seterusnya bisa dilihat dari keempat kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, impuls, dan momentum. Kemudian pendahuluannya itu fisika itu ilmu yang ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala kejadian alam serta interaksi dari benda-benda di alam. Fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat interaksi antar materi dan radiasi. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif. Dan ini contoh soalnya, itu minta gaya. Ini dimensi dari satuan XI dengan besaran sebagai berikut. Gaya, berat jenis, tekanan, usaha, gaya. Jawabnya itu ada kalau gaya dia massa kali percepatan, sama dengan M kali LT pangkat LT kuadrat, sama dengan MLT kuadrat atau satuan kilogram per meter sekon. Yang kedua, berat jenis itu berat per volume sama dengan gaya per volume, sama dengan MLT kuadrat per L kuadrat. Yang tekanan sama dengan gaya per luas sama dengan MLT kuadrat per L kuadrat, sama dengan MLT kuadrat dengan MLT kuadrat kilogram per meter sekon. Kemudian usaha sama dengan gaya kali jarak sama dengan MLT kuadrat kali L sama dengan MLT kuadrat T kuadrat dengan satuannya kilogram meter per sekon. Kemudian gaya sama dengan usaha per waktu sama dengan ML kuadrat T kuadrat sama dengan T sama dengan ML kuadrat T dengan satuan kilogram per meter sekon. Kemudian vektor, besaran skalar dan vektor. Sifat besaran fisisnya itu sama dengan ada skalar dan vektor. Besaran skalar, besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja, atau besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya itu waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Dan catatannya skalar tidak tergantung sistem koordinat. Yang kedua itu besaran vektor, besaran yang dicirikan oleh besaran gaya, contohnya itu kecepatan, percepatan, dan gaya, catatannya vektor tergantung sistem koordinat. Kemudian penggambaran dan penulisan notasi atau vektornya itu ini dapat kita lihat ada garis dari titik P itu titik pangkal vektor, kemudian titik itu ujung dari vektor, tanda panahnya itu arah dari vektor, panjang PQ itu sama dengan besarnya panjang dari vektor dari P ke Q, itu besarnya atau panjangnya. Notasi vektor itu kalau dia A huruf tebal, kemudian A garis tanda panah ke arah mana, itu sama A tapi hurufnya miring. Dan catatannya untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan huruf tebal. Ini catatannya dua vektor sama arah dan besarnya sama. Dari A ke B sama dengan A sama dengan B, kemudian vektor dikatakan tidak sama jika A sama dengan tidak sama dengan B. Kemudian tidak sama, besar tidak sama dan arahnya sama, A sama dengan tidak sama dengan B, kemudian besar dan arahnya berbeda, A tidak sama dengan B. Kemudian operasi kinematik vektor itu yang pertama operasi jumlah dan selisih vektor, yang kedua operasi kali. Yang pertama jumlah dan selisih vektor itu. Yang pertama ada jajar genjang, atau bisa kita lihat itu besarnya vektor atau R-nya itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Atau ini bisa juga jajar genjang bisa dibilang R sama dengan A tambah B.
Kemudian ada perkalian vektor, perkalian skala vektor, perkalian vektor dengan vektor yang ada di dalamnya ada perkalian titik atau dot produk. Kemudian B itu perkalian silang atau cross product. Yang pertama perkalian skalar vektor dengan hasilnya vektor. K itu sama dengan skalar, A itu sama dengan vektor. Vektor C merupakan hasil perkalian dari ini bisa kita jika K positif arah C searah dengan A, jika K negatif arah C berlawanan dengan A. Atau bisa kita lihat dengan ini, dengan yang ada di sini, seperti yang ada di sini. Nih. Kemudian sifat perkalian. Sifat perkalian titik atau dot produk itu yang pertama komutatif sama dengan A dot B sama dengan B dot A. Yang kedua distributif itu A dot kali A dot dalam kurung B tambah C sama dengan A dot B tambah A dot C. Dengan catatan jika A dan B saling tegak lurus sama dengan A kali B sama dengan 0. Jika A dan B searah, A dot B sama dengan A dot B atau A dikali B. Jika A dan B berlawanan arah, A dot B sama dengan min A kali B. Kemudian perkalian silang atau cross product hasil vektor D itu bisa pakai dengan aturan tangan kanan seperti ini. Ibu putar gini. Yang pertama catatannya arah vektor C sesuai dengan aturan tangan kanan. Misalnya vektor C sama dengan A kali B sama dengan A kali B sin theta. Sifat-sifatnya tidak komutatif. Jika A dan B saling tegak lurus sama dengan A kali B sama dengan B kali A. Jika A dan B searah atau berlawanan arah, A kali B sama dengan 0. Vektor satuan. Yang kemudian vektor satuan, vektor yang besarnya satu satuan. Notasinya bisa kita lihat pada ini semua. Dan dalam koordinat kartesian atau koordinat tegak itu dia ada atau dapat bisa digunakan rumus dengan A sama dengan A kali X I tambah A Y J tambah A Z K. Sifat-sifat perkalian titik atau dot produk vektor satuan I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan 1. Dan I dot J sama dengan J dot K sama dengan K dot I sama dengan 0. Sifat-sifat perkalian silangnya itu pada cross product atau cross product vektor satuan itu I kali I, J kali J, K kali K sama dengan 0. I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J. Dan ini contoh soalnya. Diketahui koordinat titik A adalah 2, min 3, dan 4. Tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Jawabnya itu vektor A sama dengan 2i kurang 3j tambah 4k. A sama dengan masuk rumus dia akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ataupun bisa dibuat I kuadrat tambah J kuadrat tambah K kuadrat. Dan kita masukkan angkanya 2 kuadrat tambah minus 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 29. Dan hasilnya akar 29 satuan. Lalu yang kemudian tentukanlah hasil perkalian titik dan perkalian silang pada dua buah vektor berikut ini. Yang pertama A itu sama dengan 2i kurang 2j tambah 4k. Dan yang B, I kurang 3j tambah 2k. Jawabnya perkalian titik A dot B sama dengan 2 kali 1 tambah minus 2 kali minus 3 tambah 4 kali 2 sama dengan 16. Kalau itu menggunakan perkalian titik, sedangkan perkalian silang dia A kali B. Sebenarnya ini dalam bentuk perkalian silangnya ini ada kayak tabel dibuat dia sesuai dengan ini ya. Kalau dia I dia berarti 2 sama dengan 1, yang J dia 2 dengan minus 2 sama minus 3, yang K dia 4 sama 2. Kemudian dimasukkan ini semuanya. Ini dengan hasil sama dengan 8i kurang 2k. Kemudian vektor skalar dan satuan. Ini bisa dilihat dulu gimana apanya. Lukis vektor pertama dari buah vektor F1, F2-nya ini dengan menggunakan metode jejar genjang. Nih, kemudian ini
Ini ada cara mencarinya. Ini kita bahas besar dari resultan dari ini kita cari sama dengan jika diperhatikan ada 10 vektor pada bagian berdatar X terdapat 6 satuan sedang pada sumbu vertikal Y terdapat 8 kotak sehingga resultannya adalah sama dengan X sama dengan akar dari X-nya tambah Y-nya. X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 10 satuan. Dan ini ada kedua metode analitis. Yang pertama itu menggunakan rumus kosinus dengan rumus R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat atau akar dari 2 kali F1 kali F2 cos alpha. Yang kedua menggunakan rumus sinus. R kuadrat per sin alpha. Alpha ku alpha sama dengan F1 per sin kali alpha kali beta. Kurang F2 per sin beta. Dan ini rumusnya dengan menguraikan vektor itu gimana? Contoh soalnya ini bisa dilihat pada gambar ini. Bx, by, rx ini sampai sini 8, ry-nya sampai 6. Maka r kuadratnya sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 64 tambah 36 sama dengan 100 dalam bentuk akar. Akar 100 sama dengan 10. Kemudian kinematika gerak lurus. Yang pertama kinematika gerak lurus itu ada perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Yang pertama itu perpindahan atau sama dengan vektor, perubahan kedudukan benda dalam selama waktu tertentu tergantung sistem koordinat. Nih, bisa dilihat. Catatannya jarak sama dengan skalar, panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Contohnya, benda bergerak dari A ke B itu 5 meter dan kembali lagi ke A. Perpindahannya itu sama dengan 5 meter tambah 5 meter sama dengan 10 meter, karena dia dari A ke B, kemudian dari B dia ke A lagi. Yang kedua, kecepatan. Bila memerlukan waktu untuk mengenai mengenai perpindahan X, maka kecepatan rata-rata. Ini bisa kita lihat. Dengan kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per waktu yang diperlukan. Sedangkan V rata-rata sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2. Dan ini bentuk lintasannya. Dengan V rata-rata sama dengan X2 kurang X1 per T2 kurang T1 sama dengan X per T. Dengan kemudian kelajuan dengan skalar, bila kelajuan rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh per waktu yang diperlukan atau V kali X per T. Percepatan itu perubahan rata-rata. Percepatan itu perubahan kecepatan per satu waktu. Sedangkan A rata-rata sama dengan V kedua kurang V1 per T2 kurang T1 sama dengan V per T. Dan kemudian kita masuk ke GLB. GLB itu ini bisa kita lihat ada grafik jarak dengan waktu, grafik kecepatan dengan waktu, grafik percepatan dengan waktu. Kalau dari sini ke sini, dari 0 ke 15 ini waktu. Sedangkan dari 0 ke 200 ini jarak. Ini juga. Ini waktu, ini waktu. Ini kecepatannya, dan ini jarak percepatannya. Kemudian GLBB. GLBB itu merupakan gerak lurus berubah beraturan, gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan atau A tetap ataupun konstan. Dengan besar percepatan atau A dengan perubahan kecepatan atau V per perubahan waktu atau T. Maka A sama dengan VT atau VT-nya dapat dengan V0 tambah AT. A kali T. Dan ini ada percepatan ada dua macam, yaitu percepatan bila A positif sama dengan A lebih besar dengan positif, perlambatan bila A negatif, A lebih kecil daripada 0. Ini dapat dilihat grafiknya. Ini ketentuannya apabila di konstan, grafik yang gini. Kemudian ini persamaan dari GLBB.
Kalau VT dia V0 tambah AT. Sedangkan perpindahan benda itu S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Sedangkan VT kuadrat itu percepatan akhir dari bendanya juga. Dengan V0 kuadrat tambah 2 percepatan benda dengan perpindahan benda. Kemudian ini ada gerak vertikal, bisa dilihat dulu. Ini ada dari gerak vertikal arah ke bawah, arah ke atas, gerak jatuh bebas. Kalau di arah ke bawah itu gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Sedangkan arah ke atas gerak vertikal ke atas. Hanya ada satu. Gerak jatuh bebas itu dengan dia gerak jatuh bebas dia memiliki rumus itu PT sama dengan akar dari 2GH. Sedangkan gerak vertikal ke bawah itu mempunyai rumus PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Dan kemudian gerak vertikal ke atas itu mempunyai rumus PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Dan kalau untuk mencari tinggi maksimalnya itu sama dengan V0 kuadrat per 2G. Dan ini contoh soalnya. Sebuah mobil balap direm dari kecepatan 20 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon dalam jarak 75 meter. Mobil tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh dengan V0 20 meter per sekon, VT-nya 5 meter per sekon, sedangkan jaraknya itu 75 meter per sekon. Ditanya S2. S2 itu mobil berhenti setelah menempuh jarak sejauh berapa? Nih kita lihat nih. Ini mula-mula VT kuadrat sama dengan V standar kuadrat ini nih 5 kuadrat ini bisa dilihat deh. Kemudian tentukan jarak yang ditempuh lagi oleh mobil sehingga berhenti. VT kuadrat sama V0 kuadrat kurang 2A kali S kuadrat A kali S2 sama dengan 0 kuadrat sama 5 kuadrat kurang 2 kali 2,5 sama dengan S2. 5 kali S2 sama dengan 25, S2 sama dengan 5 meter. Berarti jarak yang ditempuh oleh mobil hingga berhenti itu 5 meter. Kemudian kita masuk pada dinamika gerak. Dinamika gerak itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak beserta penyebabnya. Penyebab benda bergerak bisa dikarenakan beberapa hal, bisa disebabkan karena dorongan dan bisa juga disebabkan oleh tarikan. Kita akan membahas dari hukum Newton. Nih, yang pertama hukum Newton 1, suatu benda yang diam akan tetap diam dan suatu benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan pada lintasan lurus kecuali jika ada gaya luar yang bekerja terhadap benda tersebut. Dari hukum ini dapat diperoleh bahwa apabila gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sama dengan F sama dengan 0. Kemudian hukum 2 Newton, jika harus dalam gaya yang bekerja pada suatu bentuk tidak dengan 0, benda akan bergerak dengan percepatan yang bisa sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan gaya kelambatannya. Ini sama dengan sigma F per M. Kemudian hukum ketiga Newton itu berbunyi apabila sebuah benda mengerjakan gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Atau dalam rumus bisa dibilang F aksi sama dengan minus F reaksi. Tanda minus ini menunjukkan arah gaya yang berlawanan. Bukan yang lain, tapi arah gayanya aja yang berlawanan. Kemudian ada berat. Berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Masa suatu benda besarnya selalu tetap dimanapun benda tersebut berada. Dengan W atau gaya berat sama dengan M kali G. Masa benda dengan percepatan gravitasi. Dengan percepatan gravitasi ini ada rumusnya. G sama dengan G M, atau dia bisa dibulatkan dengan 10 meter second kuadrat kalau kita bulatkan. Kemudian ada gaya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Ini ada gaya normal dan gaya gesekan, bisa teman-teman lihat. Kemudian gaya sentripetal itu merupakan sebuah gaya yang menyebabkan gerak di jalur yang melengkung, disebut gaya sentripetal. Itulah dia melengkung, berarti pada sebuah gaya. Fs sama dengan mv kuadrat per r. Gaya sama dengan, bisa teman-teman lihat semuanya.
Nah, ini contoh soalnya. Nih, yang pertama itu sebuah beban meluncur ke kanan dengan percepatan tetap 4 meter per sekund jika F1 dan F3 ke kanan dengan F1 sama dengan 10 meter 10 Newton dan F2 ke kiri dengan besar 20 Newton, berapakah besar F3? Ini pembahasannya. F sama dengan 0, F tambah F1 tambah F3 kurang F2. Berarti sama dengan F3 sama dengan F2 kurang F1. F3 sama dengan 20 kurang 10. F3 sama dengan 10 Newton. Ini contoh soalnya. Suatu benda atau balok yang terletak di atas bidang datar yang licin, balok mengalami gaya tarik F1 sama dengan 15 Newton ke kanan dan F2 ke kiri jika benda tetap diam, berapa besar F2? Ini dia. F1 kurang F2 sama dengan 0. F2 sama dengan F1 sama dengan 15. Ini kemudian kita masuk hukum Newton. Yang tadi kita sudah jelaskan, bisa teman-teman tinggal lihat kembali. Tanpa harus saya jelaskan kembali. Ini F. Rumusnya bisa saya bilang pada hukum Newton 1, F sama dengan 0. Pada hukum Newton 2 itu F sama dengan M kali A. Dan pada hukum Newton 3 itu F aksi sama dengan minus F reaksi. Ini minusnya ini itu hanya sebagai arah, bahwa dia berlawanan. Dan satuan gaya F kali MA, di mana F sama dengan gaya, M sama dengan massa, A sama dengan percepatan. Ini dia. Macam-macam gayanya, ada gaya interaksi dan gaya kontak. Gaya interaksi itu gaya yang ditimbulkan oleh suatu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Macam contohnya itu gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Definisi medan itu kemudian yang ruang yang merupakan daerah pengaruh gaya akibat benda-benda yang berada dalam suatu medan atau medan gravitasi, medan listrik, atau medan magnet akan menderita gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Kemudian ada gaya kontak, gaya yang terjadi hanya pada benda-benda yang bersentuhan macam-macamnya. Itu gaya gravitasi, itu juga sama, gaya gravitasi, listrik, dan yang magnet, listrik, gravitasi. Pertama itu gaya normal. Ini pada benda satu nomor bidang, gaya aksi sama bidang, gaya reaksi pada benda N lebih besar daripada 0, benda menekan bidang tempat benda terletak. Yang kedua, N sama dengan 0, benda meninggalkan bidang lintasannya, N lebih kecil daripada 0, atau tidak mungkin, itu nggak bakal bisa berarti. Kemudian bisa teman-teman lihat. Ini gaya kinetik. Ini gaya gesekan kinetik ya. Gaya gesekan statis lebih kecil sama dengan mu k kali N. Koefisien gesekan statis dengan gaya normal ya. Atau FK lebih besar daripada FS. Nih boleh teman-teman lihat. Oke. Ini pada gerak benda pada bidang miring. Ini pada gaya normal dia ada N dengan mg kali cos theta. Pada gaya berat dia W sama dengan M kali G. Pada gaya gesekan dia F sama dengan mu K N kali N sama dengan mu K kali mg cos theta. Ini contohnya. Ini contoh dari soalnya itu M-nya 6 kg. G-nya itu karena dia udah ketetapan jadi 10 meter per sekund kuadrat. Dan rumusnya itu W sama dengan M kali G. Dengan M sama dengan 0. M kali G. 6 kali 10 sama dengan 60 Newton. Dari contoh soal kita dapat mengetahui bahwa berat atau W-nya W itu sama dengan berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya normal. Selalu tegak lurus ke permukaan yang bersentuhan dengan benda. Perhatikan gambarnya. Ini gambarnya. Sehingga N kurang W sama dengan 0 dan N kurang 60 sama dengan 0, N sama dengan 60 Newton. Oke, terima kasih. Sekian semuanya.